Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan IAIN Kediri, yang kami hormati Bapak Wali PPG IAIN Kediri. Perkenalkan, saya Aji Nugraha, Guru MTS Al-Ikhlas Cibalong, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober, saya akan melaksanakan UKIM di kelas 7 tentang pembahasan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, dengan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Sehat, itu sehat. Oke, sebelum berlanjut, silakan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh dua murid. Sudah ada cerita juga ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seperti biasa, Bapak akan memeriksa kehadiran Acep Najwa, Hadir, Pak. Abdul Aziz, Adi, Dede, Rohman. Ya, alhamdulillah nampaknya kelas 7 pada hari ini hadir semua. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa seperti ini, karena kita semua berkewajiban dalam pola ini. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memeriksa kerapihan atau kesiapan Anda dalam belajar. Ibu sudah disiapkan? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan bertanya apakah kita cinta terhadap bangsa Indonesia? Cinta. Air? Cinta. Kita buktikan kalau kita cinta, kalau kita bangga dengan Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila, dengan tepuk tangan biar kita semangat. Siap? Garuda, 1, 2, 3. Kebanyakan yang bersemangat, tapi ada 1-2 orang yang belum semangat. Nampaknya kita berdiri dulu. Coba berdiri. Kita akan tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Kita akan berbicara tentang materi yang telah lalu di pertemuan sebelumnya. Bapak membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu
nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? 9. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik yang ada dalam Al-Quran. Coba apa saja yang termasuk Asmaul Husna yang lalu? Ar-Rahman. Acungkan tangan dulu. Ya, Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman. Bagus. Yang lain? Bagus. Johan. Kemudian Al-Qudus. Untuk siswi ada? Ada, Pak. Al-Jabbar. Bagus. Sudah ada di sini tadi ya. Untuk perempuannya apa saja? Acungkan tangan. Al-Qahhar. Bagus. Yang lain jangan malu-malu. Yang lain Ar-Rahim. Ya. Berikut adalah sebagian daripada Asmaul Husna. Biar mengingat-ingat kembali, marilah kita baca Asmaul Husna dengan memakai iya nada. Siap? Ya. Dengan posisi duduk yang sopan sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Asmaul Husna. Ya Allah. Itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ada 99 yang ada dalam Al-Quran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tentang Asmaul Husna untuk pada saat ini yaitu tentang Al-Aziz, kemudian Al-Basit dan Al-Ghani. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan Asmaul Husna yang 9, mulai dari Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adlu, Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan terakhir Al-Rahim. Kemudian peserta didik, siswa-siswi bisa memberikan contoh-contoh sifat Asmaul Husna tersebut dengan benar. Kemudian nanti kita akan belajar diskusi, kita akan melaksanakan pembelajaran melalui model PBL. Peserta didik mampu membiasakan kalimat sifat yang terdapat dalam Asmaul Husna yang akan disebutkan. Itu tentang tujuan pembelajaran Asmaul Husna untuk hari ini. Ya, untuk hari ini kita akan membahas Asmaul Husna 3 saja: Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani. Siapa yang tahu arti daripada Al-Aziz? Ya, Ikhwan. Bagus. Untuk Al-Basit, ada yang tahu Al-Basit apa artinya? Yang putri? Allah yang melapangkan rizki. Yang terakhir, Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Iya, Pak. Allah yang maha kaya. Jadi ketiga asma Allah ini semuanya nama-nama yang baik bagi Allah. Muncul pertanyaan, apakah boleh hamba Allah seperti manusia menggunakan Asmaul Husna? Boleh, dengan diawali kata
Abdul Aziz. Basit Abdul Basit. Kemudian Al-Ghani jadi Abdul Ghani. Jangan tidak memakai Abdul, karena nama Allah itu khusus untuk Allah. Kalau memakai Abdul berarti menjadi Hamzah. Abdul Aziz, hamba Allah yang mulia. Ya, untuk materi yang tadi tentang Al-Aziz dan dua lainnya tertera dalam surah Al-Has ayat 50, ayat 22, 23 sampai ayat terakhir yaitu ayat 24. Coba di sini ada yang mau membacakan ayat ini ya? Ya, silakan Samsu diawali dengan tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dalam 3 ayat terakhir ini Allah mengatakan dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui, yang memberikan nyata, dialah yang pemurah dan penyayang. Di sini di ayat pertama ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus. Ini gambar apa? Di atas gambarnya laut, di sini ada Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu Allah yang Maha Kaya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya daripada ciri Allah Maha Kaya, Allah yang memiliki lautan, Allah yang menguasai lautan, dan bukan laut saja, termasuk ciptaan Allah yang lain. Dan untuk selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok untuk diskusi. Ya, telah dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 itu pembahasannya tentang yang tadi yang sudah ada dalam kertas tugasnya, apa sifat apa saja? Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani. Untuk kelompok 2 sifatnya apa saja? Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Kelompok 3 Al-Wal, Al-Fatah, Al-Amin. Masing-masing kelompok telah diberikan 3 Asmaul Husna. Untuk selanjutnya tugas kelompok adalah memaknai daripada ketiga Asmaul Husna tersebut, kemudian perilaku apa yang dilakukan oleh seseorang yang mengimankan terhadap Asmaul Husna tersebut. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Jangan juga ikut berpikir tentang ketiga Asmaul Husna yang Bapak bagikan berbeda di tiap-tiap kelompok. Ya,
Untuk selanjutnya, setelah tadi didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, silakan baca hasil dari diskusi tersebut. Kita awali dari kelompok satu. Yang lain mendengarkan hasil diskusi kelompok satu. Ada yang bertanya dari kelompok 2 dan 3 tentang ketiga asma yang tadi. Ya, silakan coba. Perilaku apa yang mencerminkan seseorang mengembangkan sifat tadi? Bapak yang punya. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas diri. Sudah puas? Yang berjalan untuk kelompok 1. Ya, kembali di tempatnya. Untuk selanjutnya kami Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, untuk kelompok 2 telah selesai mempresentasikan. Ada yang bertanya tidak kepada kelompok 2? Ya, sudah Anggun. Perilaku apa yang mencerminkan seseorang mengembangkan sifat Allah? Ya, dijawab oleh kelompok 2. Menggunakan waktu hidup sebaik menggunakan ibadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue persilakan untuk Artinya maha baik, dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya, anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang bertakwa kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. ya, ada yang lain dari kelompok yang lain? Perilaku apa yang mencerminkan seseorang kemarin dikeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum duafa, fakir, miskin, anak yatim maupun janda. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, setelah tadi diskusi, Bapak akan mengadakan tes secara langsung kepada masing-masing siswa-siswi. Di sini dalam barcode ini ada 10 soal yang telah tertera. Bapak telah membagikan gambar ini di grup WA, atau yang mau ke depan men-scan-nya boleh. Silakan kerjakan selama 10 menit. Nanti Bapak akan periksa dan hasilnya Bapak akan beritahukan di minggu yang akan datang dalam Asmaul Husna, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mampu mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah dalam diri kita masing-masing. Untuk kedepannya di minggu yang akan datang kita akan diskusi lagi tentang asma Allah yang lain. Mudah-mudahan diskusi yang akan datang lebih kompak lagi, lebih solid lagi, supaya hasilnya memuaskan. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di
kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.